excited to see you again on our YouTube channel, Ayu Cerdas Indonesia, and welcome back with me, Kak Nabila. By the way guys, how are you doing? I hope you are doing well. Karena di video kali ini Kak Nabila akan bahas materi yang bikin bahasa Inggris adik-adik lebih keren nih kayak bule. Wah, mau bahas apa nih Kak Nabila? Nah, di video kali ini Kak Nabila akan ajak adik-adik untuk bahas materi tentang expressing feelings. Nah, mungkin adik-adik yang sebelumnya nih udah belajar tentang expressing feelings bareng Kak Sandra, adik-adik udah ngerti apa itu expressing feelings. Tapi buat adik-adik yang belum nonton videonya, yuk nonton segera videonya di sini supaya adik-adik ngerti apa sih itu expressing feelings. Nah, terus apa dong Kak Nabila bedanya? Nah, mungkin adik-adik udah ngerti ya apa arti dari angry, kemudian sad, kemudian happy, dan sebagainya. Nah, di video kali ini Kak Nabila akan ajarkan expressing feelings tapi versi advance-nya gitu. Jadi versi pro-nya gitu ya. Sudah siap belajar bareng Kak Nabila? Oke, kalau sudah siap langsung saja kita bahas materinya. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa untuk beri like, comment, and subscribe YouTube channel Ayu Cerdas Indonesia. Dan jangan lupa adik-adik untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya adik-adik terus bisa update materi-materi baru yang kita upload di YouTube channel Ayu Cerdas Indonesia. And don't forget to share this video as much as possible ke kakak, ke adik, ke saudara, ke teman-teman di sekolah gitu ya. Bahkan ke ayah ibu supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, without further ado, let's get started. Kata yang pertama adalah bewildered. Nah, mungkin dari adik-adik banyak nih yang belum tahu apa sih Kak arti dari bewildered itu. Nah, adik-adik, bewildered ini memiliki arti very confused atau dalam bahasa Indonesianya sangat kebingungan gitu ya. Nah, kalau adik-adik ingin mengungkapkan perasaan atau expressing feelings yang berkaitan dengan rasa bingung, adik-adik bisa gunakan kata bewildered sebagai kata ganti confused. Nah, oke, Kak Nabila akan berikan contoh kalimat yang tepat untuk penggunaan vocabulary ini. Contoh yang pertama, she turned around with a bewildered look on her face. Yang artinya, dia berbalik dengan wajah yang sangat kebingungan. Contoh yang kedua, arriving in a strange city at night, I felt alone and bewildered. Yang artinya, tiba di sebuah kota yang asing bagiku pada malam hari membuatku merasa sendirian dan sangat kebingungan. Nah, seperti itu ya adik-adik contoh penggunaan kata bewildered dalam sebuah kalimat. Jadi kalau adik-adik ingin mengungkapkan perasaan atau expressing feeling yang berkaitan dengan rasa bingung, adik-adik bisa nih pakai bewildered sebagai kata ganti very confused. Kata yang kedua adalah jaded. Nah, ungkapan expressing feeling yang satu ini memiliki makna tired and bored. Jadi artinya ketika seseorang sedang merasa jaded, itu menandakan bahwa seseorang itu sedang merasa lelah dan bosan. Oke, contoh kalimatnya gimana Kak Nabila? Oke, Kak Nabila akan berikan contoh kalimatnya yang benar gitu ya untuk penggunaan vocabulary ini. I feel jaded after working all weekend. Yang artinya aku merasa lelah dan bosan setelah bekerja sepanjang akhir pekan. Gitu ya adik-adik. Kata yang ketiga adalah delighted. Alih-alih menggunakan kata happy, adik-adik bisa menggunakan kata delighted untuk mengungkapkan perasaan senang yang sedang adik-adik rasakan. Seperti itu. Tentu saja kata ini bermakna senang atau gembira sama seperti happy. Nah, contoh kalimatnya gimana Kak Nabila? Oke, contoh kalimatnya seperti ini adik-adik. I'm very delighted to see you again on our beloved YouTube channel Ayu Cerdas Indonesia. Nah, artinya saya sangat senang atau gembira bisa bertemu dengan kamu di YouTube channel Ayu Cerdas Indonesia. Oke, gitu ya adik-adik. Nah, kata yang keempat ini adalah ecstatic. Sama halnya dengan delighted, kata ecstatic memiliki makna very happy. Nah, apa dong Kak Nabila bedanya delighted and ecstatic?
Oke, adik-adik, ada sedikit perbedaan antara delighted dan ecstatic. Nah, kalau delighted itu adalah rasa senang saja, tapi kalau ecstatic itu seperti rasa senang yang disertai dengan rasa semangat gitu ya. Jadi ketika kamu sedang merasakan ecstatic, itu artinya kamu sedang merasakan senang yang amat sangat gitu ya, sampai membuatmu bersemangat dan membuatmu rasanya ingin meledak karena saking bahagianya, seperti itu. Oke, Kak Nabila akan memberikan contoh kalimat yang tepat untuk penggunaan vocabulary ecstatic. Contohnya, she was very ecstatic about her new job. Dia merasa sangat senang tentang pekerjaan barunya. Jadi ini dia merasa sangat gembira gitu ya. Dia gembira sekali dan bersemangat tentang pekerjaan barunya. Contoh kalimat yang kedua, the new president is greeted by an ecstatic crowd. Yang artinya presiden yang baru disambut oleh kerumunan yang sangat gembira. Nah, seperti itu ya adik-adik penggunaan ecstatic pada sebuah kalimat. Kata yang kelima adalah reluctant. Nah, padanan kata bahasa Inggris yang satu ini memiliki makna tersendiri. Nah, jika diartikan dalam bahasa Inggris, kata ini sama seperti when you don't want to do something gitu. Nah, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka reluctant ini memiliki makna enggan gitu ya. Jadi kata ini artinya tidak mau atau enggan gitu. Nah, contoh kalimatnya gimana Kak Nabila? Oke, contoh kalimatnya, many parents feel reluctant to talk openly with their children. Banyak orang tua yang merasa enggan untuk berbicara secara terbuka dengan anaknya. Contoh kalimat yang kedua, he feels reluctant to wake up from his bed. Yang artinya dia merasa enggan untuk bangun dari tempat tidurnya. Nah, ayo ngaku nih, siapa nih adik-adik yang suka males atau sulit bangun dari kasur? Ya, biasanya kita merasa enggan atau malas ya bangun dari tempat tidur itu ketika weekend atau ketika hari libur. Nah, biasanya kita ingin tidur seharian gitu ya. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan Kak Nabila tentang macam-macam kata yang bisa adik-adik gunakan ketika expressing feelings, ketika mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan. Nah, kalau adik-adik tahu macam-macam expressing feelings yang lainnya, adik-adik bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama-sama. Oke adik-adik, I hope this video will be beneficial for you and I hope you understand what we learned today. Oke adik-adik, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.